Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika atahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Rabu pekan kelima kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak, seputar adab dan etika. Cuma sekedar pertanyaan lebay, kita ini ada absen nggak ya? Ada, boleh pinjam nggak? Absen baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, saya nanti pinjam karena saya ingin ada apa ya? Ada progres lah, ada kemajuan lah berkaitan dengan kajian kita di Babur Rahmah ini. InsyaAllah nanti pertanyaan itu kita tujukan langsung kepada teman-teman yang kita absen tersebut, ya terutama bapak-bapak ya.
Bisa dibantu Pak ya? Barakallahu fikum. Ibu-ibu juga bisa dibantu Bu? Nah, nanti insya Allah jam 10:30 ya. Tolong absennya diberikan kepada saya. Daftar hadir ya, seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Babur Rahmah yang dalam lindungan Allahu Jalla Jalalu, kita masih membahas bab yang keempat, yaitu berkaitan dengan peringatan dari akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-20 ya, hadis yang ke-20 dari bab yang keempat. Ini berkaitan erat, jika kita dicela, dihina, boleh enggak kita membalasi celaannya dia tersebut? Nah, makanya di dalam hadis Abu Hurairah ini menjelaskan bolehnya kita membalas celaan dengan yang setimpal atau yang sepadan. Kita bacakan saja hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, yaitu kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalur beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling mencaci maki, maka apa yang diucapkan oleh keduanya, dosanya kembali kepada yang memulai mencaci maki dan mencela. Selama yang dimaki, selama yang dizalimi tidak melampaui batas. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2587. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya jika ada orang yang mencela kita, mencaci kita, menghujat kita, kemudian kita membalas caciannya dan hinaannya dengan sepadan, dengan yang semisal, maka kita tidak berdosa. Jelas ya? Misalnya dia tersebut mengatakan kepada kita, "Hei, huruf A." Kita balik mengatakan, "Kamu yang huruf A." "Hei, huruf K." "Kamu yang huruf K." "Hei, huruf M." "Kamu yang huruf M." Nah, tidak berlebihan. Ya kan? Seperti misalnya dia mencaci maki dengan ucapan ya, menghinakan kita. "Hei Bahlul, kamu yang Bahlul." Yang seperti itu, dosanya itu kembali kepada orang yang mencela dan mencaci maki pertama kali. Kita yang dicaci, dimaki, afdolnya memang utamanya bersabar. Tidak membalasi celaannya dia atau hinaannya dia. Tapi kalau kita nggak kuat, kata ibu-ibu bagaimana? Boleh yang sepadan dan semisal. Seperti misalnya ucapan yang saya contohkan tadi. Ya. Adapun dosa balasan cacian kita akan kembali kepada siapa? Kepada yang memulai mencela kita. Kenapa? Karena dia yang memulai dan yang menyebabkan kita membalas celaan dia. Dengan syarat ya ibu-ibu, kita tidak melampaui batas, yaitu melebihi kadar celaan yang dilantarkan oleh dia kepada kita. Nah, aslinya kan sudah kita bahas ya pada kesempatan yang lalu, hukum mencaci maki saudara muslim itu kan itu akhlak yang sangat tercela.
akhlak yang buruk, bahkan dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sibabul muslim pusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Nah, maksud dengan cacian adalah perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, perkataan yang keji yang kita lemparkan kepada saudara kita sesama muslim, yang kita berikan dan sematkan kepada saudara kita yang seiman. Dan terkadang cacian tersebut bisa menjerumuskan kepada perbuatan yang lebih parah. Apa? Yaitu terjadinya perkelahian, pertikaian yang terus-menerus, bahkan peperangan. Bahkan ya, kita katakan bisa pada pertumpahan darah. Semua itu berawal dari apa? Cacian, hinaan, dan makian di antara sesama muslim. Betapa banyak yang kita dapatkan di masyarakat kita akibat satu cacian, akibat satu hinaan, akibat satu makian dan satu hinaan ya, mengakibatkan terjadinya perkelahian dan ujung-ujungnya adalah apa? Pertumpahan darah. Maka pada hadis yang sahih ini Rasulullah SAW menjelaskan jika terdapat dua orang muslim saling mencaci maki, saling menghina, saling melontarkan perkataan-perkataan keji ya yang diucapkan oleh keduanya, maka garis bawahi Bapak dan Ibu kembali kepada yang pertama kali mencaci dan memaki. Selama yang dimaki tersebut tidak melampaui batas. Sebagaimana yang kita contohkan. Misalnya ya, seseorang, anggaplah namanya A, kita katakan, menghina si B. Dia mengatakan kepada si B sambil nunjuk tangan lagi kan, bodoh, kemari lu, ya, kamu yang bodoh, ke sini. Sebatas seperti itu dosa kembali kepada siapa? Ke A apa si B? Si A, si B nggak dosa. Kemudian yang berdosa tersebut kalau sekiranya yang dimaki, yang dihina itu nambah-nambahin. Ya. Dasar bahlul. Ya. Kemudian si B marah. Kamu yang bahlul, abahmu yang bahlul. Nah, nambah-nambahin kan? Seperti itu. Maka pada saat itu si B tadi itu berdosa. Tapi kalau yang sepadan tadi kita katakan dosanya kembali kepada siapa? Kepada yang si A tadi itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian disebutkan ya, kalau misalnya contoh yang lebih konkret lagi misalnya, ada ada seseorang ya, anggaplah si A dan si B juga. Si A ini mengatakan, kamu ini ya mengucapkan kata-kata yang tidak bagus tadi. Dengan ucapan kamu ya bahlul misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian dia balik, kamu sekeluarga memang bahlul, kamu, istrimu, anak-anakmu, nambah-nambahin tuh si B. Nah itu apa? Dosa lah si B, karena dia menambah-nambah hinaan yang diberikan oleh si A tadi. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi kalau misalnya si B tadi membalasnya dengan ungkapan yang berlebihan tadi, ditambah, padahal dia cuma mengatakan si A tadi kepada si B saja. Kamu loh yang bahlul. Kalau si B itu menjawab cuma sebatas, kamu yang bahlul si A. Misalnya begitu ya. Itu dosanya kembali kepada siapa? Kepada A. Tapi kalau si B itu semua dibawa-bawa, abahnya, uminya, istrinya, anaknya ya, maka semua cacian tersebut kembali kepada siapa? Kembali kepada si B. Ya, artinya si B itu apa? Berdosa. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5973
Dan hadis juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 90. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, ketika seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qila, ditanyakan kepada Nabi SAW, wahal yasubbu rajulu walidayhi, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Gak mungkin. Rata-rata yang namanya anak itu menjaga kehormatan kedua orang tuanya. Tidak mungkinlah anak itu menghinakan kedua orang tuanya, mencaci maki ayah bundanya. Mustahil ya Rasulullah. Qala, kata Nabi SAW, na'am, oh ada. Ada anak yang mencaci maki kedua orang tuanya. Gimana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, yasubbu abar rajuli, fayasubbu rajulu abah, wa yasubbu ummahu, fayasubbu ummahu, wa yasubbu ummahu. Subhanallah. Ada seseorang, kata Nabi, anggaplah si A. Si A ini mencaci maki, ya, mencaci maki ayahnya si B. Maka si B tersebut kembali mencaci ayahnya si A. Ya, atau si A mencaci maki ibunya si B. Maka automatically si B apa? Mencaci maki ibunya si A. Nah, itu ya sama dianggap si A tadi itu mencaci maki dan menghinakan apa? Kedua orang tuanya atau mencaci maki ayah bundanya. Oleh karenanya, ya, si A yang menyebabkan saudaranya mencela kedua orang tuanya, maka perbuatannya disandarkan kepada si A tadi, karena ia merupakan sebabnya. Si B tadi sebenarnya mau jaga lisan, tapi subhanallah, si A ini menghina kedua orang tuanya, ayah bundanya, pasang badan dong untuk abah dan uminya. Ketika dihina, siapapun dia ya, seperti itu, dia pasti akan melawan, ya, akan menghina balik. Ya, ketika si A menyebut abah kita atau umi kita misalnya dengan ucapan-ucapan yang tidak bagus, bersabar ibu-ibu itu lebih mulia. Kita tinggalkan itu orang. Tapi kan ibu-ibu tidak bisa menahan amarah dan sabar. Tidak mungkin sabar. Mungkin nggak ibu-ibu sabar, Bu? Mungkin saja. Tapi mungkin kayaknya persentasinya sedikit itu. Seperti itu. Subhanallah. Akhirnya kita nggak kuat. Kita datangi. Ketika dia menyebutkan abah umi kita ya. Dengan ucapan seperti itu. Abah umi ente yang seperti itu. Abah umi ente yang seperti itu. Nah, sebatas itu saja. Maka dosanya itu kembali kepada siapa? Kepada si A tadi itu. Nah, jadi kita katakan bahwasannya ya, orang itu bisa mencaci maki dan menghinakan orang tuanya. Tidak langsung dia yang mencaci maki orang tuanya, tapi akibat ulah dia yang menghinakan orang tua orang lain, ya, atau abah umi orang lain, mengakibatkan orang lain tersebut membalasi celaan tadi sepadan dengan dia. Kembalilah dosanya itu kepada siapa? Kepada yang memulai mencela. Dan kalau misalnya celaan itu membawa ayah bundanya, maka dianggap sama orang yang memulai tadi itu mencela abah uminya. Jelas Bapak? Nah, ini berkaitan dengan hadis ini. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, memaafkan lebih baik daripada membalas. Itu pastinya. Meskipun Allah Jalla Jalaluh membolehkan seseorang untuk membalas cacian dan hinaan yang dilontarkan kepadanya dengan yang semisal atau yang sepadan, dengan syarat bukan dia yang memulai, namun seorang muslim berusaha meninggalkan hal itu. Ketika kita dibilang bodoh, ya benar aku bodoh, emang kenapa? Ya, kamu bahlul, ya aku bahlul, jazakallah khairan, ya, subhanallah. Kita kan sepertinya udah mengalah aja deh. Nah, kalau dibilang ya udah nggak apa-apa. Ustadz nggak balas, Ustadz? Enggak deh.
Karena apalagi kita ustadz ya, kita jaga banget. Karena mungkin ketika ada, ibu-ibu kan nggak tahu ada kejadian di depan situ tadi. Misalnya ya, tahu-tahu melihat seorang ustadz, bukan saya. Ya, ustadz itu rupanya ada orang yang mencela dia, menghina dia. Kemudian ustadz itu nggak kuat. Dia tahu hadis ini, hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim tadi. Dia balas dengan yang semisal. Orang itu menunjuk, si ustadz itu juga menunjuk. Sebenarnya tidak ada dosa itu ustadz. Dosa kembali kepada orang yang memulai menghina itu ustadz. Tapi ibu-ibu kan melihat dari jauh tuh sinetronnya itu. Pasti si ustadz kenapa tuh? Kok ustadz begitu banget sih? Nah, kita yang disalahkan kan? Maka oleh sebab itu kita lebih bagus apa? Bersabar. Tidak hanya ustadz sih, semua kita lah. Kalau kita sebagai seorang muslim berusaha untuk bersabar dan meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan membalas dari apa yang dihinakan tadi. Kita tinggalkan sudah. Gak perlu pakai membalas sudah. Kita tinggalkan aja tuh orang. Karena Allah Jalla wa'ala memberikan pilihan yang lebih baik daripada membalas keburukan orang yang menghina kita tersebut. Apabila ada orang yang mencaci maki kita, tidak perlu kita membalasnya. Bahkan berusaha untuk apa? Memaafkannya. Subhanallah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tidaklah seorang hamba sanggup untuk memaafkan saudaranya yang saudaranya itu jelas-jelas salah, jelas-jelas zalim kepadanya dengan menghina dirinya tadi, tapi dia sanggup untuk memaafkan. Sudahlah ibu-ibu, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Aku kok sudah memaafkan, aku sudah memaafkan dia. Selesai udah. Itu lebih utama. Itu lebih apa? Lebih utama. Itu lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan lagi di dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. Jika kalian membalas, maka balasan yang setimpal. Ya, subhanallah, artinya yang sepadan. Monggo, silakan balas. Enggak apa-apa. Tapi kadarnya sama ya, sebagaimana hinaan orang tersebut yang menghina kita. Ya, seperti itu, sepadan, semisal. Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Akan tetapi bila kalian bersabar pada saat dihina, dicela, dizalimi, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Allah mengizinkan pada ayat ini, bukan? Tapi yang sepadan, semisal, kita katakan yang setimpal, jangan apa? Berlebih-lebihan. Jika kita membalas orang yang menzalimi kita, maka kita tidak berdosa, tetapi kita juga tidak akan mendapatkan pahala. Iya kan? Cuma kepuasan hati doang kan? Subhanallah, ibu-ibu kan puas, gue puas banget karena sudah bisa balasin dia. Kan seperti itu. Cuma kepuasan doang. Ya kan? Dan itu memang diizinkan di dalam Islam ini. Diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Asal sepadan, semisal, kita katakan seperti itu. Nah, tapi cuma kepuasan doang. Kepuasan hati dan pikiran doang. Tapi pahala apa? Tidak kita dapatkan. Kita kan ingin dari celaannya dia itu, kita ingin dapat pahala. Bagaimana caranya? Bersabar. Bahkan besar lagi pahalanya, memaafkan. Bahkan jaminannya apa? Jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Namun seorang hamba yang menginginkan pahala, maka dia tidak akan membalas celaan dari orang lain tersebut. Akan tetapi berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk memaafkan. Dalam surah Asy-Syura ayat 40, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Kejahatan yang apa? Yang setimpal, yang sepadan, yang semisal. Faman 'afa wa aslaha
fa ajru 'ala Allah. Nah, tapi poinnya di sini Bapak dan Ibu, jamaah dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Tetapi barang siapa yang sanggup memaafkan, ya, dan sanggup berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tadi, oh berat ini ya. Tapi kita berusaha, ya, sabar, memaafkan, kemudian tambah apa? Berbuat baik. Bayangkan, memaafkan mungkin kita sangat sanggup, bersabar kita insya Allah sangat sanggup, memaafkan dia sangat sanggup, tapi kembali berbuat baik dengan dia, oh itu luar biasa. Hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Jalla wa Ala yang mampu seperti itu. Misalnya nih, di antara ibu-ibu ada orang lain yang menghina ibu. Ibu-ibu Babu Rahmah ini kan sabar banget, sabar. Kemudian, Kak, enggak dibalas, Kak. Udah deh. Kita maaf, kita sabar banget deh, udah deh, sabar aja. Ya, bahkan aku sudah maafkan. Nah, tapi subhanallah, luar biasanya ibu-ibu Babu Rahmah ini ngasih hadiah lagi. Dikirimin makanan tuh orang. Dikirimin buah-buahan. Kemudian subhanallah, ketika dia minta bantuan, kita bantu. Waduh, subhanallah. Ini ibu-ibu Babu Rahmah bidadari surga kalau seperti itu. Kalau seperti itu. Tapi kan ya, saya no komen deh dalam hal ini ya, seperti itu. Nah, subhanallah. Nah, ini kita juga berusaha kan. Kalau memang ada orang yang hilaf, bahkan pernah mencaci maki, memang subhanallah ya. Ini ada satu ungkapan yang luar biasa, terutama masalah cacian ya. Ada ahli syair ya. Subhanallah, penyair itu, ahli dalam masalah syair dan sajak-sajak mengatakan begini. Syair ya, ahli syair. Dia mengatakan begini. Jarahatus sinani laha alti'am wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diperbaiki. Artinya bisa sembuh. Akan tetapi luka yang disebabkan sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Subhanallah, ingat dia lagi. Ini nih orang dulu yang bilang aku bahlul tuh ini. Oh ini dulu yang mencaci maki aku. Kan ingat betul itu. Terutama pasangan suami istri kan Bapak. Kalau bapak-bapak insya Allah ya mudah melupakan kesalahan istri. Istri Bapak misalnya ya, Bapak bilang macam-macam, itu ingatnya sampai setua ini Pak. Dia ingatkan ketika ada problem lagi masa dengan Bapak diingatkan. Ingat nggak dulu kamu bilang apa? Bilang aku on kan dulu. Sekarang siapa yang kerja? Nah diingatkan sama dia. Hati-hati Pak. Makanya lisan itu apa? Dijaga betul. Kita nggak berani itu. Pasti diingatkan. Meskipun kita sudah baik, sudah minta maaf, sudah apa semuanya. Tapi kita tetap ditandai oleh orang yang kita hina dengan lisan kita tadi itu. Allahu Akbar, hati-hati. Susah sembuhnya. Makanya kan yang suka tahzir itu. Allahu Akbar, kalau dia misalnya bertaubat, kembali ke jalan Allah. Ternyata tahzirannya itu kan salah misalnya. Allahu Akbar. Makanya kan berat untuk berakrab ria itu berat. Ustaz udah maafkan Ustaz. Udah maafkan. Ustaz nggak mau pingin Ustaz umrah sama-sama dia. Anak kebetulan punya travel. Nggak ada ya. Anak kalau lihat mukanya lagi, teringat lagi tuh. Dia bikin 3 jam khusus masalah tentang aneh. Aduh, nggak kuat deh. Kan sudah di take down Ustaz. Ya udahlah. Berat memang. Berat itu. Ya. Apalagi kita kan bukan para sahabat ridwanullah ajmain. Ya, bukan para tabi'in. Berat. Ketika ingat lagi, subhanallah. Kak, itu si Fulan ngisi di Babu Rahmah? Iya, emang kan. Jangan deh kalau bisa. Kenapa? Kan dia dulu begini. Kita ingat lagi tuh. Seperti itu. Habis gimana? Udah cari tempat lain aja. Dia nggak sunnah. Ya sunnah. Sekarang alhamdulillah. Tapi banyak ustadz-ustadz yang tersakiti dari lisannya itu. Termasuk di antaranya itu yang paling banyak yang mengisi di Babu Rahmah. Banyak yang tersakiti. Nah kan seperti itu. Hati-hati makanya. Jangan sampai mudah menghukumi orang. Apalagi dengan gelar tertentu. Dengan lisannya ya.
Seperti itu, macam-macam. Itu pasti diingatkan orang. Hati-hati. Wal'iyadzubillah. Nah, kemudian di dalam Al-Quranul Karim juga, dalam surah Nur ya, ayat 22. Surah Nur ini surah yang ke-24, benar? Sahih Ibu? Surah yang ke-24 ayat 22, benar Bapak? Bapak-bapak enggak tahu ini. Benar Ibu-ibu? Surah yang ke-24 ayat 22. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaknya mereka memaafkan ya dan berlapang dada. Allahu akbar. Memaafkan dan kita disuruh apa? Berlapang dada. Apakah engkau tidak ingin diampuni oleh Allah Jalla wa Ala? Allahu akbar. Udah deh. Ya kan? Seperti itu. Naam, berproses memang. Tapi kita berusaha untuk apa? Sudah memaafkan. Tapi berlapang dada itu apa? Itu berproses. Tahu-tahu lagi sendiri nih mau tidur, ingat dia lagi. Allahu Akbar. Itu mulai lagi tuh hati kita nggak enak aja. Susah betul. Ingat ya Allah, omongan dia kasar banget sama anak. Tapi kita melatih diri. Melatih diri untuk ya sabar, kemudian juga berusaha untuk memaafkan dan berusaha juga untuk ya melapangkan dada ini. Semoga dengan sebab itu Allah Jalla wa Ala memaafkan kita semua dan memberikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, Allah Jalla wa Ala juga mengatakan wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang bertakwa yang mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluhu itu apa? Yang suka memaafkan manusia. Subhanallah. Yang paling penting Pak, memaafkan. Dan berusaha untuk lapang dada. Adapun misalnya maaf, kalau kita tidak bisa kumpul barang lagi, takut Ustaz, kalau seandainya nanti teringat lagi apa yang telah dia lakukan kepadaku ya Ustaz, yang kepada Ana nih Ustaz. Ana khawatir Ustaz, boleh dong Ustaz, Ana menghindar? Boleh. Boleh banget. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada Wahsy ya. Wahsy bin Harbin. Wahsy ini siapa? Yang membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah Wahsy itu masuk Islam, Rasulullah meminta agar dia tersebut menghindari untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Apakah Rasul tidak memaafkan? Memaafkan. Apakah Rasul tidak berlapang dada? Sangat berlapang dada. Tapi kenapa seperti itu? Khawatir kata Nabi. Kalau teringat lagi wajahnya Wahsy tersebut atau melihat Wahsy, terbayang lagi bagaimana kelakuannya Wahsy ketika membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga membuat datang lagi tuh rasa tidak enak, rasa ketidaksukaan kepada siapa? Wahsy tadi itu. Kita pun juga begitu. Ya, subhanallah, ibu-ibu ini kan demen tuh. Ustaz, ayo Ustaz, ini bukan saya ya, Ustaz yang lain. Kalau kita sih, insya Allah lapang dada aja seperti itu. Nah, kita sampai mengatakan, udahlah, dia udah memaafkan, dia sudah berlapang dada, dia sudah ini. Tapi kan saat kita kan pingin dia duduk bareng lagi, susah, nggak bisa. Kakak kan tahu sendiri, bagaimana si Fulan itu lisannya dulu. Lisannya ya 3 tahun 4 tahun yang lalu itu kepada ustadz kita ini. Kesian nih ustadz. Jadi makan hati ujung-ujungnya kalau ketemu dia. Paling ketemu selamat, apa kabar, sehat. Kemudian berpisahlah. Gak bisa lagi seasyik dulu. Seperti itu. Termasuk juga kan pasangan yang sudah bercerai. Apalagi perceraian itu terjadi dikarenakan ada satu peperangan di dalamnya. Subhanallah, makian, hinaan, cacian dan seterusnya. Nah, ketika putrinya menikah, abahnya meminta izin kepada putrinya. Habis menikahkan langsung izin pulang. Gak bersanding dengan ya mamahnya atau uminya si perempuan tersebut. Pertama bukan mahram kata dia, sudah tidak mahram lagi kan. Yang kedua khawatir kalau mantannya tadi melihat dia lagi, nanti akan timbul lagi ketidaksukaan. Mulai lagi muncul cerita-cerita yang di masa lalu dan seterusnya.
Maka kata-kata apa? Menghindar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, wajibnya seorang muslim itu menjauhkan lisannya dari cacian, dari hinaan, dari makian, dan berusaha, ya, dan hukumnya wajib, berusaha memilih kata-kata yang baik ketika bertutur. Seorang muslim juga hendaknya memiliki perangai yang baik, akhlak yang mulia, punya attitude yang baik, punya sikap yang baik, ya. Akhlakul karimah, menjauhkan dirinya dari kata-kata yang jelek, yang buruk, ya, seperti itu. Ya. Apabila seorang muslim itu berjumpa dengan orang yang memiliki kata-kata yang jelek dan buruk, hendaknya tidak meladeninya. Ya. Dan berusaha apa? Menjauh dari dirinya. Boleh nggak Ustadz, kalau kita nggak mau berteman dengan dia, ya, kita katakan tidak mengapa demikian, menjadikan dia soulmate, nggak mungkin, nggak sehati banget kita, kan seperti itu. Naam, atau bestie, kalau kata anak muda sekarang, nggak mungkin. Malah kita disuruh oleh Rasulullah SAW apa? Untuk menghindari orang-orang yang seperti itu, agar jangan sampai nanti kita terbawa oleh sikapnya dia tadi itu. Itu yang paling kita takutkan. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki lisan yang buruk, yang jelek, ya kita menjauh dari dia. Kita nggak mau bermuamalah yang terlalu dekat dengan dia. Sekedar say hello, ahlan wa sahlan, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan seperti itu. Kenapa? Karena kita takut, ya, sikap dia tersebut mempengaruhi sikap kita. Akhlak yang buruk ada yang pada dia tersebut bisa apa? Terinfluence dan terpapar kepada kita. Itu yang kita takutkan, seperti itu. Dan kita kan berusaha untuk menghiasi diri kita ini apa? Dengan perbuatan yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik. Karena seperti itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, jika kita dihina oleh orang lain atau dicaci maki oleh orang lain, kita boleh membalasi dia dengan balasan yang semisal atau yang setimpal atau yang sepadan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, jika kita dihina oleh orang lain atau dicaci maki oleh orang lain, maka kita yang paling utama memilih sikap sabar. Setelah kita sanggup bersabar, kita berusaha untuk memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, kita berusaha untuk berbesar hati. Kalau sudah berbesar hati, kita berusaha juga untuk bersikap baik kepadanya. Meskipun susah yang kedua ini, tapi tetap kita berikhtiar dan berusaha. Karena bagaimanapun, kalau kita membalasi orang lain dengan balasan yang setimpal tadi karena hinaan dia, meskipun hinaan yang kita lontarkan kepada dia percis sama sebagaimana yang dia lontarkan kepada kita, ya kita cuma sekedar memuaskan hati, tapi untuk dapat pahalanya tidak. Kita baru bisa mendapatkan pahala kalau kita tersebut sanggup untuk bersabar, sanggup untuk memaafkannya, dan sanggup untuk berbesar hati, dan sanggup untuk berbuat baik kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita dari hadis nomor 20. Kita masuk hadis nomor 21 dari bab yang keempat. Menjauhkan diri dari perangai yang buruk atau akhlak yang tercela. Pada hadis nomor 21 ini menjelaskan kepada kita, hendaknya kita itu selalu mempermudah urusan saudara kita sesama muslim. Kalau kita memang bisa bantu, kita bantu. Jangan dipersulit. Ya, kita berusaha untuk membantu dia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhih. Allahu Jalla wa Ala terus membantu dan menolong ya kita, ya membantu seorang muslim selama seorang muslim itu suka membantu dan menolong saudaranya. Seperti itu. Dan jangan sekali-kali kita mempersulit ya urusan saudara muslim. Ya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, terutama bagi mereka, maaf ya, yang kebetulan yang punya otoriti. Subhanallah, yang meminta tolong, subhanallah bawahannya dia sendiri.
rakyatnya dia sendiri, bawahannya dia sendiri, orang dekatnya sendiri. Kenapa dipersulit? Kenapa diperberat? Waliyadzubillah. Apalagi sama-sama satu kajian. Subhanallah. Apalagi yang meminta tolong itu ustadz. Kenapa dipersulit? Subhanallah, kan murid. Iya kan? Ustadz minta tolong kepada murid. Murid itu bisa menolong tuh ustadz. Kenapa dipersulit? Kesian tuh ustadz. Subhanallah. Kita bacakan dalilnya ya, hadisnya. Hadis dari Abi Sirmah. Hadis dari Abi Sirmah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhara musliman, darahullahu, barang siapa yang memberikan kemudaratan atau celaka kepada seorang muslim, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan kemudaratan kepadanya." Atau arti yang lain, barang siapa yang mencelakai seorang muslim, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan celaka untuknya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih, barang siapa yang merepotkan dan menyusahkan seorang muslim, maka Allah Jalla wa Ala akan menyusahkan dirinya, akan mempersulit dirinya. Subhanallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3635. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunan beliau pada nomor hadis 1940. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi derajatnya hasan. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Hadis ini ya diperdebatkan di kalangan para ulama. Tetapi untuk menguatkan hadis ini kita katakan bahwasannya makna dari hadis ini adalah benar. Terdapat hadis-hadis yang lain yang menguatkan. Seperti di dalam satu doanya Nabi SAW, ya, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, pada nomor hadis 1828, Rasulullah pernah berdoa seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, kemudian dia menyusahkan umatku, dia mempersulit umatku, maka ya Allah, susahkanlah dia, repotkan dia, persulit dia. Subhanallah. Nah, ini hadisnya sahih. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa yang mempersulit urusan umatku ya Allah, maka susahkanlah dia, persulitlah dia. Ya, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia ya Allah. Nah, hadis ini menunjukkan dua kaidah yang penting. Ini dua kaidah sering kita sebutkan. Itu ada dalam syariat Islam. Yang pertama itu adalah al-jaza'u mumasinul amal min jinsihi fil khairi wasyarr. Ya, bahwasannya kita katakan balasan sesuai dengan jenis perbuatan, baik berupa kebaikan atau keburukan berupa keburukan lagi. Yang sering Bapak Ibu dengar, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan dia. Ya, kalau dia baik akan dibalasi baik, kalau dia jahat akan dibalasi jahat. Naam. Taib.
Nah, ada yang lebih panjang lagi istilahnya selain al-jaza min jinsil amal adalah al-jaza'u mumasilun lil amali min jinsihi fil khairi wasyarr. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan baik berupa kebaikan maupun keburukan. Artinya yang berbuat baik akan dibalasi baik, yang berbuat jahat akan dibalasi jahat. Nah, ini adalah hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla Jalaluh memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Barang siapa melakukan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla Jalaluh akan mencintai hamba tersebut. Barang siapa ya di antara kita ini memudahkan urusan saudaranya atau orang lain, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan urusannya di dunia ataupun di akhirat. Subhanallah. Ya. Wa man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang memudahkan urusan saudara muslim, maka Allah Jalla wa'ala akan memudahkan urusan ya dia di dunia dan di akhirat. Wa man yassara mu'siran, ya, barang siapa yang mempermudah ya urusan orang yang mendapatkan musibah, satu kesusahan, terutama dalam masalah utang piutang, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Naam. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya. Di sini kita katakan memang benar, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau di antara kita itu suka menghilangkan penderitaan seorang muslim, maka Allah Jalla wa'ala akan menghilangkan penderitaan kita. Barang siapa di antara kita ini, Bapak dan Ibu, suka mencukupi dan memenuhi kebutuhan hajat seorang muslim, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan memenuhi hajatnya kita, akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Itu pasti sudah. Coba antum praktekkan. Setiap kali membantu orang, Allah Jalla wa'ala pasti akan membantu kita. Setiap kali ada teman kita yang susah, sulit, kemudian minta bantuan kepada kita, kemudian kita ringankan bebannya, bahkan kita hilangkan kesulitannya. Subhanallah, Allah Jalla Jalaluh menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi juga di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluh ya meridai beliau. Nah, tapi sebaliknya Bapak dan Ibu, ya, al-jaza'u mumasil lil amal min jinsi fil khair wasyarr. Begitupun juga kalau seseorang suka mempersulit saudaranya sesama muslim, pasti Allah Jalla wa'ala akan mempersulit orang tersebut. Siapapun di antara kaum muslimin yang suka ya memberikan penderitaan kepada saudara sama muslim, maka pasti Allah Jalla wa'ala akan memberikan penderitaan juga kepadanya. Barang siapa yang suka ya memperberat urusan sama muslim, pasti Allah Jalla wa'ala akan memperberat urusannya. Hati-hati yang demikian. Barang siapa yang suka mencelakakan seorang muslim, pasti Allah Jalla wa'ala akan mencelakakannya juga. Nah, sebaliknya dalam keburukan pun demikian. Barang siapa yang melakukan amalan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan membencinya. Barang siapa yang memberikan ya kemudaratan, atau barang siapa yang suka mencelakakan seorang muslim, ya, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan celaka untuknya. Barang siapa yang suka membuat makar, tipu daya kepada seorang muslim, maka Allah Jalla wa'ala juga akan membuat makar untuknya. Barang siapa yang suka menyusahkan ya saudara muslim, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan membuat susah dirinya. Barang siapa yang suka mempersulit hidupnya seseorang, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan mempersulit hidupnya juga. Hati-hati yang demikian. Al-jaza min jinsil amal. Balasan
sesuai dengan perbuatan. Wallahu a'lam. Nah, ini istilah yang pertama ya, dan ini ma'ruf berdasarkan dari istilah ini berdasarkan istinbat ya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian istilah yang kedua. Ini mungkin di antara Bapak dan Ibu baru dengar. Ya. Subhanallah, tapi kaidah ini berkaitan erat dengan hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan celaka kepada orang lain dan tidak boleh dicelakakan. Ya, tidak boleh memberikan kemudaratan sama sekali, baik memberikan kemudaratan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Atau kalau bahasa ringannya, tidak boleh ya mencelakakan orang lain dan tidak boleh dicelakakan dirinya sendiri. Artinya kita semua ini Bapak dan Ibu tidak boleh memberikan celaka baik kepada orang lain termasuk juga kepada diri kita sendiri. Nah, dari hadis ini muncullah satu kaidah yang sangat luar biasa. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan harus dihilangkan. Sesuatu yang membahayakan itu harus apa? Dihilangkan. Karena Rasulullah mengatakan apa? La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tidak boleh mencelakakan orang dan tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, syariat memerintahkan untuk menghilangkan celaka, bahaya, kemudaratan, baik ya kemudaratan atau bahaya yang kembalinya itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Contoh, merokok bahaya enggak? Untuk siapa bahayanya? Untuk dirinya dan untuk orang lain bukan? Dengan hadis ini, maka istimbatnya para ulama, rokok itu sama dengannya apa? Haram. Mencelakakan buat dirinya sendiri. Makanya kan dibungkus rokok itu pasti tertuliskan. Ini barang apa tuh? Tulisannya itu bisa mengakibatkan apa? Cancer, kanker ya. Nah, kebiasaan di bule saya ya, cancer. Nah, kemudian yang kedua apa? Mengakibatkan apa? Jantung, hipertensi dan seterusnya. Kan ditulis di situ. Nah, ya, mencelakakan buat diri sendiri. Termasuk juga mencelakakan buat orang lain. Maka muncullah kaidah, ya kan tadi la darar wala dirar. Janganlah mencelakakan orang lain dan juga janganlah mencelakakan diri sendiri. Seperti itu. Janganlah memberikan bahaya untuk orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri. Makanya ada firman Allah Jalla wa'ala, wala taqtulu anfusakum fa innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri padahal kalian kan tahu, sangat mengetahui Allah itu maha sayang kepada kalian, maha kasih kepada kalian. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis sahabat yang mulia Abi Sirma, man dhara musliman dharahullahu wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaih. Barang siapa yang memberikan bahaya atau celaka kepada seorang muslim, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan celaka dan bahaya kepadanya. Barang siapa yang merepotkan dan menyusahkan seorang muslim, maka Allah Jalla wa Ala akan merepotkan dan menyusahkan dia. Dari hadis ini muncullah dua kaidah ya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah al-jaza'u mumasilun lil amali min jinsihi fil khairi wasyarr. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Yang baik akan dibalasi baik, yang buruk akan dibalasi buruk. Atau yang singkat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Dari hadis ini juga muncul kaidah yang kedua, yaitu apa? Ad-dhararu yuzal. Kemudaratan, bahaya, celaka harus dihilangkan. Dari hadis Nabi, la dharara wa la dirar. Janganlah membahayakan orang dan janganlah membahayakan diri sendiri. Janganlah mencelakakan orang
dan janganlah mencelakakan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh memberikan bahaya sama sekali, baik memberikan bahaya kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian macam-macam bahaya dan kemudaratan. Macam-macam ya mudarat atau celaka atau bahaya. Kemudaratan atau bahaya itu terbagi menjadi dua gambaran atau dua bentuk. Bisa berupa bahaya atau mudarat secara langsung kepada orang lain, seperti misalnya mengganggunya, menyakitinya, ya, atau merepotkannya. Atau dengan bentuk menghalangi maslahat yang seharusnya diterima oleh orang lain. Ya, seharusnya dia dapat faedah, dapat sesuatu yang menjadi haknya dia. Tahu-tahu, subhanallah, dia berikan suatu halangan yang bisa mencelakakan dia, sehingga kemaslahatan tadi dia tidak dapatkan. Seharusnya dia dapat faedah, ya, faedah dunia misalnya, akibat ulah saudaranya tadi dia nggak dapat. Sehingga sama artinya dia memberikan bahaya atau kemudaratan kepada orang tersebut. Sama aja itu. Jadi ada dua kan jenis memberikan mudarat atau celaka tadi. Pertama, ya, berupa kemudaratan secara langsung kepada orang lain, seperti mengganggu dan menyakitinya, atau dengan bentuk atau gambaran yang lain, menghalangi maslahat yang seharusnya diterima oleh saudara kita. Jelas ya? Seharusnya dia dong yang dapat faedah itu. Kan seperti itu. Akibatnya dia tidak dapat. Subhanallah. Allah Akbar. Itu kan sering terjadi itu. Di kalangan kita misalnya. Apalagi yang profesinya itu jadi maklar. Nah, dia yang menunjukkan itu rumah. Dia yang menunjukkan itu rumah. Datanglah kepada antum. Kep. Dia lihat bagus ya rumah tersebut dan seterusnya. Jelas ya? Tapi karena dia tidak ingin uang maklar tadi diberikan kepada yang menginfokan kepada dia, dia suruh saudaranya atau mungkin keluarganya untuk membeli itu rumah. Uangnya uang dia juga. Tapi subhanallah, ya, dia tidak langsung membelinya, tapi melalui tangan orang lain. Tujuannya untuk apa? Agar si maklar ini tidak dapat fulus maklar tadi, uang maklaran tadi itu. Pernah nggak Bapak mendapatkan kasus yang begitu? Nah, itu kan kita katakan dia tersebut mencegah seseorang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan maslahat atau faedah tadi itu. Ini pun sama. Dia itu telah memberikan apa? Celaka dan mudarat dan bahaya kepada saudara muslim. Hati-hati. Nanti akan dipersulit hidupnya oleh Allah Jalla wa'ala. Hati-hati. Allah Jalla wa'ala akan memberikan celaka dan mudarat untuknya. One day, suatu hari nanti, Allah Jalla wa'ala akan menutup juga. Ya, akan menghalangi dia untuk mendapatkan satu kemaslahatan. Hati-hati. Benar nggak Kak? Pernah nggak mendapatkan kasus yang seperti itu? Subhanallah, maklar ini sudah menghayal nih, kalau orang ini beli, dia bisa beli, ada duitnya kayak tisu. Ya, dia sudah nih harganya misalnya 10M. Nah, kalau 10M itu berapa? Dapatnya enggak 2,5% tuh, 1% doang dikasih ya. Iya. Biasanya 2,5%. 1%-nya aja dari 10M berapa? Ayo, berapa? Hah? 100 juta? 10M, Pak? 1 juta. 1M berapa? 1%-nya? 100 juta. 1M. 1M kali 10? Waduh, matematika antum di mana ini? Anda menghina nggak tadi ya? Apaan ya? Ibu-ibu aja deh kita tanya. Ibu-ibu nih canggih nih kalau gitu. Bu, Afwan. Ya, kalau 1M 1% itu 10 juta kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, berarti 10 kali 10 berarti berapa? 100 juta. Bapak di belakang benar itu tadi.
Iya kan seperti itu. Jadi kalau 10M berarti kan hari 100 juta nih dapat, sudah kan? Seperti itu 1M. Tapi kalau misalnya 10M 2,5 2M 2% dah dia dapatnya nanti. Uang maklarannya itu 2% nanti dijanjikan. Berarti berapa? 200 juta. Kan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, sudah menghayal nih mau beli ini beli itu. Dia bilang anak nggak beli deh. Nanti aja. Subhanallah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ditulis di situ laku. Si maklal ini kan mencari tahu siapa yang beli nih. Subhanallah, diteleponlah orang yang pertama kali yang ditawarkan tadi. Enggak, anak nggak beli. Bukan anak yang beli. Padahal uang dia, tapi dia suruh siapa? Saudaranya, kerabatnya, keluarganya. Ternyata ketika tahu, oh begini nih modelnya nih. Oh. Supaya dia tidak apa? Dapat faedah tadi. Ini kan sama. Ya, gambaran membahayakan orang, bikin celaka orang dengan cara apa? Menghalangi maslahat yang seharusnya dia dapatkan. Subhanallah, Allahu akbar, hati-hati. Nah, ada lagi ya, banyak bentuk-bentuk muamalah, transaksi yang diharamkan oleh Nabi SAW karena dapat memberikan bahaya dan kemudaratan kepada orang lain. Di antaranya larangan melakukan ghish. Ghish itu artinya apa? Menipu. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Subhanallah, penipuan dalam jual beli. Jadi kaidah jual beli itu ya, transaksinya ya, itu kembali kepada 4 hal ya. Pertama, di situ ada unsur kezaliman enggak? Kalau ada unsur kezaliman berarti transaksi itu haram. Yang kedua ada unsur khida enggak? Penipuan. Nah, penipuan itu masuk di dalamnya itu apa? Ghish tadi itu ya. Khida. Naam. Yang ketiga ada unsur gharar enggak? Ada sesuatu yang tidak jelas dalam transaksi tadi itu. Ya. Namanya apa? Gharar. Yang keempat ada unsur riba enggak di dalamnya dari transaksi itu. Nah, jadi kalau dalam masalah transaksi muamalah ya terutama jual beli itu kembalinya kepada 4 tadi itu. Makanya Ustaz selalu nanya, subhanallah, ibu, bapak dalam transaksi itu ada enggak unsur kezalimannya? Enggak ada, Ustaz. Oke, ribanya ada enggak? Enggak ada juga. Ada khida enggak? Ada ghishnya enggak? Ada penipuannya enggak? Enggak ada. Ada gharar enggak? Ada sesuatu yang enggak jelas enggak? Masih samar-samar? Enggak ada juga. Oh, berarti ya halal, insyaallah kan seperti itu. Nah, ketika ada 2 orang berserikat, berkongsi dalam jual beli, maka salah satu dari keduanya tidak boleh memberikan kemudaratan atau celaka ya kepada yang lainnya. Demikian juga tidak boleh memberikan kemudaratan dengan menunda membayar hutangnya kepada orang yang telah mengutanginya. Padahal dia telah mampu untuk membayarnya. Nah, ini kan sama. Makanya kata Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Ya, orang kaya yang menunda-nunda pelunasan utang, dia ada duit, bukan gak ada. Makanya al-ghani dikatakan, suka menunda-nunda, ada fulus, tagdeh, gak mau bayar. Kata Nabi apa? Kezaliman ini. Ini kezaliman. Kata si Muhammad Shalih Utsaimin, maksud kezaliman di situ berarti dia telah melakukan apa? Dosa besar. Ada fulus gak mau bayar, kan lucu. Subhanallah, berat banget. Enggak seperti dia meminjam dari kita, mudah kita keluarkan. Tapi ketika kita menagih, kayak kita yang punya utang. Bahkan ditakut-takuti kadang kita. Nauzubillah. Zalim kan? Sama orang yang seperti ini. Hati-hati. One day, suatu hari nanti, Allah Jalla wa'ala akan menyusahkan dia dan akan memberatkan dia. Hati-hati. Jelas Bapak Ibu, jangan dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Begitu pula dalam hal muamalah antar tetangga. Ya Bapak Ibu, subhanallah, Rasulullah itu mengatakan begini. Ya, setiap hari itu Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang masalah hak tetangga. Tetangga sudah belum dijalankan haknya dan seterusnya. Sampai aku menyangka, kata Nabi SAW, tetangga itu dapat warisan. Subhanallah, saking luar biasanya apa? Hak yang berkaitan dengan masalah tetangga. Nah,
Berkaitan dengan muamalah kita dengan tetangga, tidak boleh mengganggu tetangga baik dengan perkataan maupun perbuatan, secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, kita bertetangga, ya, maaf, di rumah kita kebetulan ada kajian, bapak-bapak, alhamdulillah di rumah Ustadz nih, jamaahnya bapak-bapak dan ibu-ibu dari Babur Rahmah. Antum kan Masya Allah datang semua pakai mobil. Subhanallah, dari kelas wah sampai kelas menengah. Ada semua. Subhanallah. Mobilnya besar-besar lagi. Subhanallah. Ustadz sudah menginformasikan parkiran nanti ada di tempat khusus. Di taman. Yang ada di komplek Ustadz. Antum gak mau ke sana. Akhirnya parkir di depan rumah tetangga. Subhanallah. Kalau Anda tidak menginfokan kepada antum atau tidak menegur antum, Anda zalim kepada tetangga. Anda harus menegur antum. Pak, maaf. Sini. Mana kuncinya? Biar nanti supir Anda yang akan memarkirkan itu mobil. Ini sebagai wujud apa? Menjalankan hak tetangga. Tapi kalau kita tidak peduli, dalam artian, yang penting bisa parkir deh. Subhanallah. Sehingga membuat tetangga tadi tidak bisa keluar dari rumahnya. Apalagi dia keluar dari rumahnya tersebut pakai mobil misalnya. Terhalang oleh mobil kita. Kita zalim. Kita zalim. Sama saja memberikan kesusahan. Atau memberikan susah dan celaka buat apa? Buat tetangga. Hati-hati. Nanti Allah Jalla wa'ala akan memberikan kesulitan dan kesusahan seperti itu juga. Hati-hati yang demikian. Tidak boleh pakai sembarangan ya. Ya, di jalan umum di komplek perumahan sehingga menghalangi tetangga yang ingin lewat dengan mobilnya atau dengan motornya atau dengan kendaraan yang lain. Nah, demikian juga berkaitan dengan lalu lintas. Janganlah seseorang memberikan celaka dan bahaya serta kemudaratan kepada orang lain. Seperti misalnya contohnya ya, yang kita lihat di jalan-jalan itu, menjalankan kendaraan dengan terlalu cepat sehingga menakutkan para pengendara yang ada di sekitarnya. Ngebut lagi. Apalagi dengan suara yang bising. Allahu Akbar. Nah, apalagi dengan ya menjalankannya itu dengan zigzag. Kita kan ngeri. Apalagi mak-mak. Allah. Wow. Teriak gitu. Kan menakutkan buat mereka itu. Demikian juga ketika lampu merah, hendaknya sabar, mengantri ya, dan jangan menerobos langsung ke depan dan masuk samping jalan. Ya, nggak boleh, haram mengambil hak orang lain. Bapak, ibu yang menerobos lampu merah, itu dosanya 2 kali. Dosanya apa? 2 kali. Lampu sudah merah, berarti harus apa? Berhenti. Kalau terus jalan atau terus ya ditabras ya, subhanallah, dosanya 2 kali. Yang pertama, mengambil hak orang lain. Bukankah yang jalan itu yang di seberang sana, bukan kita yang jalan? Mengambil hak orang lain enggak, Bapak Ibu? Mengambil hak orang lain. Yang kedua, kita katakan mengganggu di jalanan. Bukankah Nabi kita mengatakan al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan? Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha qaul la ilaha illallah. Paling tingginya tingkatan keimanan itu adalah ucapan tauhid kita, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan paling rendahnya tingkatan keimanan itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Allahu Akbar. Kalau kita tahu ini lampu sudah merah, kita terus jalan, mengganggu nggak Pak? Sangat mengganggu. Waliyadzubillah. Itu yang mengakibatkan terjadinya apa? Tabrakan. Berarti dia memberikan apa? Bahaya dan mudarat buat saudaranya. Bukan begitu? Allahu Akbar. Hati-hati. Apalagi kita sudah mengaji. Apalagi mengajinya di Babur Rahmah. Subhanallah. Artinya sangat paham dong tentang menjalankan keimanan yang sebenarnya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan dalam perkara warisan, contoh lagi masalah warisan, tidak boleh seseorang mengeluarkan wasiat yang bisa memberikan kemudaratan kepada ahli warisnya. Punya anak 5,
5-5-nya dapat warisan. Si ayah ini berwasiat khusus. Untuk rumah yang abah tinggali ini, abah wasiat ya. Ini untuk putri abah yang tersayang, si Fulana. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, la wasiat li waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Illa idza adinal warasah. Kecuali kalau ahli waris yang lainnya setuju. Tidak dibolehkan. Nah biasanya yang setuju itu kalau nilainya sedikit Pak ya. Ya kan Bu? Kalau nilainya miliaran, Ibu ikhlas nggak Bu? Oh berat. Sama Ustadz juga begitu berat. Kalau 100-200 ribu, 1 juta 2 juta insya Allah ikhlas. Tapi kalau sudah ratusan juta, enggak bah, aku enggak setuju bah. Aku juga perlu. Subhanallah. Makanya dikatakan di sini dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 12, mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudhar. Bahwasanya harta waris itu baru bisa dibagi setelah wasiat yang diwasiatkan ya dijalankan, setelah membayar hutang dengan syarat tidak boleh memberikan kemudaratan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, misalnya lagi ya, ada seseorang meninggal dunia, dia menulis wasiat. Dalam wasiat yang tersebut dia menghususkan sebagian hartanya kepada sebagian ahli waris, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Melebihi ahli waris yang lainnya. Maka hal yang seperti ini akan menimbulkan mudarat dan celaka bagi ahli waris yang lainnya. Atau dia sengaja memberikan wasiat kepada selain ahli waris agar ahli waris hanya mendapatkan sedikit dari hartanya. Misalnya kepada tetangganya, kepada bestinya, teman dekatnya, ya, dia berkasih wasiat, padahal anak-anaknya perlu banget dengan fulus abahnya itu. Si abah main wasiat saja. Nah, dulu kan kita sudah membahas masalah wasiat ya. Mudah-mudahan masih ingat. Wasiat itu kan bisa dihukumi wajib, bisa sunnah, bisa juga kita katakan haram, bisa juga kita katakan makruh, bisa juga mubah. Ya, seperti itu. Wasiat itu bisa jadi wajib. Misalnya ya, ada seorang, anggaplah namanya A. A ini punya anak laki-laki. 2. Ada B dan ada C. Nah, C ini punya anak, namanya D. Namanya D, ya. Subhanallah, dalam perjalanan hidup, si C lebih duluan meninggal dunia daripada ayahnya, yang bernama si A. Jelas ya? Nah, subhanallah, kalau si A ini meninggal, si D sebagai cucu dapat warisan gak ibu-ibu? Tidak dapat. Kenapa? Terhalang dan tertutup oleh siapa? Omnya. Ya, anak daripada si A yang namanya siapa? Si B tadi. Anak laki-laki kan? Makanya kan kita merasa bahagia banget kalau punya anak laki-laki. Kenapa? Karena harta nggak kemana-mana lagi sudah kalau punya anak laki-laki itu. Jelas ibu-ibu? Nah, dari situlah si kakek ini, si A ini, wajibnya berwasiat, kudunya berwasiat. Ya, jangan sampai nggak berwasiat. Enggak kan anak-anak si B si baik aja nanti. Belum tentu. Orang kalau sudah melihat pulusnya, mulai bakhil tuh. Seperti itu. Wallahu alam. Ya kalau misalnya pamannya itu sayang sama keponakannya, ya kalau perhatian. Kalau nggak perhatian, ma'asalamah udah. Mau dikata apa ya? Nah, maka oleh sebab itu si kakek ini hendaknya berwasiat agar si cucu dapat juga. Sunnah berwasiat kalau memang pulusnya ada. Dan kalau toh dia berwasiat tidak mengganggu ya ahli waris. Itu sunnah kita katakan. Dan sunnahnya itu berwasiat ya 1/5 atau mungkin 1/6 atau 1/8 seperti itu. 1/3 itu paling banyak. Kemudian haram berwasiat kalau berwasiatnya itu kepada ahli waris. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Naam, illa idza adinal warasah, kecuali ahli waris yang lainnya setuju. Yang keempat, makruh wasiat. Si abah ini punya harta, tapi anaknya banyak, 21. Subhanallah, kalau dia wasiatkan nih, itu akan terganggu nih kondisi anak-anak yang 21 ini. Iya kan? Maaf, abahnya cuma mikirkan diri sendiri, ingin masuk surga, ingin masuk surga, ingin masuk surga. Akhirnya 1/3 hartanya itu dia sumbangkan
Untuk masjid kita ini misalnya. Nah, anak-anak tuh kesel banget nih, abah, subhanallah, sudah hobinya kawin, doyannya kawin, subhanallah kalau masalah harta pelit banget, dan seterusnya. Hati-hati loh Pak, itu yang membuat anak itu malas mendoakan bapak nanti. Tapi kalau kita baik dengan anak-anak kita itu, kita pikirkan, dia pasti akan mengenang dan mengingat jasa kita. At least, paling tidak ya, dia akan mendoakan kita. Seperti itu ya. Nah yang seperti itu hukumnya apa? Makruh. Karena ketika bapak berwasiat, terganggu tuh ahli waris. Ya Allah si abah, anak banyak, harta pas-pasan, pakai wasiat lagi. Subhanallah. Taib ya. 6. Kemudian bisa jadi hukumnya mubah ya. Nanti kita bahas ya pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga tidak boleh loh seorang suami memberikan celaka dan mudarat kepada istrinya dalam bentuk apapun. Misalnya dia menahan istrinya ya dan tidak menceraikannya padahal istrinya hidup dalam ketidaknyamanan sehingga istrinya sakit hati dan hidupnya terkatung-katung seakan-akan tidak memiliki suami. Dicerai enggak? Ya, subhanallah. Tetap sebagai istri juga enggak. Apa namanya istilahnya itu? Digantung. Subhanallah digantung. Ini statusnya apa nih kak dia ini? Nggak tahu. Ya. Suaminya menggauli enggak? Enggak tat. Dikasih pulus enggak? Enggak tat. Digantung. Minta cerai enggak? Mau diceraikan. Subhanallah. Zalim enggak Pak? Zalim. Kalau antum sudah enggak deman tuh dengan tuh perempuan, ceraikan Pak. Kalau memang sudah enggak sanggup untuk memberikan hak-haknya dia, ceraikan. Jangan digantung, kesian. Mumpung dia masih muda, antum ceraikan 3 kali haid, masa iddahnya habis ya, karena dia masih muda, masih haid. Insya Allah banyak laki-laki yang datang untuk melamar dia. Itu lebih baik buat bapak. Hati-hati. Dipikirkan ini, subhanallah, sebagai sesuatu pelajaran buat itu perempuan. Enggak Pak, dosa. Kalau enggak demen, udah deh. Kalau memang sudah enggak ada ketidakcocokan, sudah berat banget untuk menjalankan rumah tangga ini, ya, dan bapak ternyata ya dalam kondisi tidak bisa juga untuk memberikan nafkah atau malah banyak kedzaliman-kedzaliman yang muncul, ya sudah jodoh sampai di sini aja, ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. 6. Atau sebaliknya, ya, atau kasus seperti ini, si suami telah menceraikan istrinya, kemudian menjelang masa iddah selesai. Dia mau rujuk kembali. Bayangkan. Ini aki-aki sama nenek-nenek. Kalau masa iddahnya nenek-nenek ya, artinya kan tidak haid. Kalau dicerai oleh suaminya berapa? 3 bulan. Firman Allah dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat yang keempat. Salah satu asyur ya. Seperti itu. Sepekan sebelum masa iddah habis, rujuk. Mau rujuk. Subhanallah. Kan masa iddah itu kan masih boleh langsung kan? Berkumpul ya selama itu talak 1 dan talak 2. Subhanallah padahal istrinya sudah nggak demen banget sama dia. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kalau perempuan yang masih muda masih haid berarti masa iddahnya berapa? 3 kali haid ya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 228. Nah, seperti itu. Ya, nah dia rujuk itu bukan dalam niatan untuk mengembalikan kemaslahatan pernikahan, enggak. Ada niat jahat dia ingin rujuk itu. Ingin kan orang ingin rujuk itu kan kepikiran anak, mikirkan anak deh rujuk desat. Sebenarnya enggak demen lagi nih. Cuma ya mikirkan anak akhirnya mau. Melainkan untuk tujuan apa? Menyakiti hati mantan istrinya agar mantan istrinya tersebut tidak bisa menikah lagi dengan orang lain. Dengan demikian, ya, jika suami yang seperti itu ya modelnya atau gambarannya seperti itu termasuk apa? Membuat susah orang. Sama memberikan bahaya dan mudarat kepada seseorang. Hati-hati, akan disusahkan oleh Allah, akan diberatkan juga oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, akan diberikan mudarat dan celaka juga oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian juga seorang suami memiliki istri lebih dari 1. Nggak ada kan di sini? Ya, memiliki istri lebih daripada 1. Kemudian dia ini, nah Pak, ini hati-hati. Lebih condong kepada salah satu istrinya saja.
Itu saja yang datang. Abah mana Abah? Abah di sana Ustaz. Sudah berapa bulan di sana? Sudah 3 tahun Ustaz. Yang di sini ya nafkah doang datang, fulus doang yang datang. Telepon paling Ustaz. Enggak pernah nginap di sini? Enggak. Umi yang pertama ngizinkan. Umi sih wallahu alam ya, kalau kelihatan dari muka sih enggak demen banget. Subhanallah, zalim ya, termasuk zalim ya. Kawin nih, doyan kawin, masya Allah. Istri yang pertama masya Allah, rumah wah mewah. Istri yang kedua di teras, kan zalim. Atau di tempat parkiran, dibuatkan kemah di situ. Apaan ini? Kalau itu kan nggak sanggup menikah berarti. Allahu Akbar, zalim banget itu. Hati-hati ya. Allahu Akbar. Termasuk ya lagi ya, bahaya atau kemudaratan yang lain juga yang sangat bahaya ini, yang mungkin sebagian orang melupakannya, yaitu menjatuhkan harga diri orang, dilepeh orang, dilecehkan, ya, lepeh ya, seorang dihabisin, dikulitin habis-habisan orang, itu sakit hati. Udah deh, nggak mau. Sekali ini aja Ustaz, enggak. Kak, kalau kakak tetap maksa, udah, aku nggak mau lagi ngisi di Babur Rahmah. Wah, sampai segitunya Ustaz. Kenapa sih Ustaz? Ini nggak maafkan Ustaz. Sudah dimaafkan, sudah berbesar hati, udah mau apa lagi? Jangan diajak begitu dong. Sekali aja Ustaz, nggak mau. Kenapa sih? Ya Allah, kakak ini kan saksi hidup. Ingat nggak omongan dia apa dulu? La haula wala quwata illa billah. Nih masih terngiang telinga nih. Sehingga susah ada congekan di sini. Subhanallah. Ingat selalu nih, ingat tuh kotoran-kotoran semua yang di telinga jatuh sendirinya. Setiap kali ingat itu jatuh. Saking ngerinya tuh ucapan dia itu. Saking menyakitkannya ucapan itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, hati-hati lisan, jaga lisan. Benar loh, berat itu. Allahu Akbar. Terngiang terus, pasti itu. Nah, ya kita mungkin ketemu baik cuma sekedar sinetron doang, di wajah doang, di hati sih kesel banget lihat dia. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita jaga jangan sampai apa? Merendahkan saudara kita sesama muslim, jangan sampai menghinakan saudara kita sesama muslim. Hati-hati ngomong, hati-hati bicara, hati-hati menghukumi, hati-hati semuanya. Di dunia penyesalan, di akhirat apalagi? Allahu Akbar, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Taib, absennya mana? Daftar hadir. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Iwan, ibu-ibu nggak ada? Ambil. Tolong ambilkan. Tapi bapak-bapak, Pak Yayan mana Pak Yayan? Pak Yayan Timila. Nggak ada. Di luar ya? Oh, oke. Ini ibu-ibu. Makasih, jazakallah khairan. Ini kok Tika namanya ikhwan? Bukan kali ini. Ini campuran ya? Oh, campuran. Yayan ini berarti perempuan ya, akhwat ya? Oke. Ibu Yayan ada? Nggak ada. Bu Tika? Ada nggak? Ada pertanyaan Bu Tika? Tidak ada. Apa pertanyaannya? Monggo. Ya di WA. Kelamaan. Ya. Taib. Ikut aja kita sebagai keponakan. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita suka dikatakan orang yang merasa paling benar, apakah jawaban kita padahal kita hanya menjelaskan sesuai dengan dalil? Ya alhamdulillah. Kita bilang ya kalau begitu semoga Allah Jalla wa'ala tetap memberikan petunjuk dan hidayah kepadaku. Semoga aku selalu berada di jalan yang benar. Kan seperti itu. Di bawah senyum aja. Ya kan di bawah senyum, di bawah ya kita katakan bahagia aja ya.
Aku ini bukan paling pintar, enggak. Alim juga enggak. Kebetulan tahu nih ada ayatnya, ada hadisnya. Maaf ya, my sis ya. Gini loh my sis, itu kan kerok alis, potong bulu mata itu kan haram. Dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya dari ini, ya keterangan dari ini. Nah, ya kalau terima alhamdulillah, kalau enggak terima ya urusan anti dengan Allahu Jalla wa'ala. Selesai, sok pintar. Baru juga belajar 5 tahun lalu keluar rumah aja pakai ya cutbray sama apa you can see ketek kemana-mana 5 tahun yang lalu. Sekarang aja ya alhamdulillah, dulu belum dapat hidayah, sekarang alhamdulillah sudah dapat hidayah. Ya aku berusaha untuk baik, cuma aku bukan menganggap aku yang paling baik, aku bukan menganggap aku yang paling benar, enggak. Insya Allah karena kita bestie ya aku ingatkan aja, maafin ya, maafin kalau kata-kata nggak baik gitu aja Kak Riri, gitu loh ngomongnya ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Kak Randi, Bu Randi ada? Kemudian Bapak Haji Ahsan Amalia, ada pertanyaan Bang? Nggak ada. Apa? Di dunia? Iya. Itu yang disebut dengan muflis. Makanya kata Nabi, iyyaka wa dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman yang dilakukan di dunia. Kenapa di akhirat gelap gulita buat dia nanti. Bahkan akan jadi muflis. Ya, pahala yang dia kerjakan ketika di dunia ini atau pahala yang dia dapatkan berkaitan dengan amal ibadah yang dia kerjakan akan dia berikan kepada orang yang dia zalimi tadi. Kalau dia tidak ada kebaikan, dosa-dosa orang yang dizalimi tersebut akan dia tanggung. Nauzubillah min dzalik. Itu disebutnya apa? Muflis. Bangkrut, pailit. Nah. Afwan. Pak Haji Muhammad Munir. Nanya apa Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kalau kita memang betul-betul wasiat, jadi Bapak Ibu, wasiat itu kan dijalankan setelah dia meninggal dunia. Alangkah baiknya dia tulis sekarang. Kalau perlu dia hibahkan sekarang, karena hibah lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya ketimbang wasiat. Nah wasiat ini problemnya nanti kalau ahli waris nggak setuju, apalagi jumlahnya besar, lebih daripada sepertiga kan nggak boleh dijalankan. Paling banyaknya berapa? Sepertiga. Dan kata Nabi wasulus ya, wasulus ya Rasulullah, wasulusuhu katsir, sepertiga sudah banyak. Lebih daripada sepertiga tidak boleh. Seperti itu. Nah, jika memang saudara antum atau keluarga antum ada yang berwasiat seperti itu, antum dekati saudara antum, Bang, kita nggak tahu nih ke depan. Subhanallah, keponakan apakah tetap baik seperti sekarang ataukah tidak? Keponakan sih insya Allah baik. Tapi khawatir kalau lihat fulus nanti dia berubah jadi singa dan serigala. Alangkah baiknya abang tulis aja sekarang. Kan seperti itu. Itu lebih baik. Nah lebih baik lagi bang kalau abang hibahkan aja. Ya itu lebih baik lagi. Seperti itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, jelas ya? Pak Haji Ramadan? Ramdan ya? Nggak ada. Pak Ibrahim, nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Pak Haji Dimas, nggak ada. Pak Haji Saiful Bahri, nggak ada pertanyaan. Pak Haji Wardono, ada pertanyaan. Pak Haji Imam, nggak ada juga. Pak Haji Sugiman, nggak ada pertanyaan. Ada? Nggak ada. Ada, ya. Gimana Pak Haji? Zikir paginya. Jadi begini Pak Haji Sugiman. Zikir pagi itu kan waktunya panjang. Ya, zikir pagi itu waktunya apa? Panjang. Dari subuh sampai zuhur.
Alangkah baiknya Pak Haji Sugiman zikir paginya di waktu duha aja setelah selesai kajian subuh tadi itu. Karena kesian ustadznya ketika ngisi kajian setelah sholat subuh, Pak Haji Sugiman malah berzikir. Nah, Pak Haji Sugiman gak dapat ilmu karena gak fokus kan dengan apa yang disampaikan oleh ustadz. Ustadz juga kesian. Ini siapa nih, suara siapa ya? Kan seperti itu. Terganggu tuh ustadz. Alangkah baiknya Pak Haji Sugiman nanti zikirnya itu setelah selesai kuliah subuh atau pengajian subuh tadi. Karena waktu zikir pagi itu panjang. Dari subuh sampai zuhur. Sama dengan zikir petang, waktunya juga panjang. Dari zuhur sampai isya. Panjang ya. Baik, jelas Pak Haji Sugiman? Pak Haji Yunus ada? Nggak ada pertanyaan Pak ya? Pak Haji Lisio? Nggak ada? Pak Haji Kardoyo? Ada pertanyaan? Ayo, monggo. Ibu-ibu, sebentar. Ya, itu lebih baik, Pak. Daripada Bapak tambah sakit hati. Ada kesalnya itu. Nah, Bapak berusaha untuk menghindari dia. Supaya jangan sampai nanti sakit hati terbawa ke tubuh Bapak. Kesian. Akhirnya ujung-ujungnya salat nggak khusyuk nanti. Ya, ujung-ujungnya nanti Bapak susah tidur. Ya sudahlah, Bapak boleh menghindari dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Taib, Pak Surahno. Pak Haji Surahno ada? Ada pertanyaan Pak Haji? Silakan Pak Haji. Naam. Ya. Kalau hati Bapak aman, infokan aja kayak Ustadz yang isi kajian di tempat ini ya kan. Ibu-ibu Babu Rahmah kan nanya, Ustadz haji nggak tahun ini? Sepertinya tidak. Ya. Kemudian ada Ustadz yang lain. Si Ustadz itu menginfokan, maaf ya ibu-ibu bapak, aku untuk bulan Dzulqa'dah sama bulan Dzulhijjah nggak bisa ngisi kajian. Aku mau haji. Nah, itu kan memang harus diinfokan. Ya kan seperti itu. Karena kan kita sebagai panitia kan nanya, Ustadz kenapa nggak hadir bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Aku di Mekah Kak. Oh di Mekah lagi haji Ustadz, lagi haji. Seperti itu. Aman insya Allah hati Pak. Iya, kalau Bapak bilang sama istri atau anak-anak atau tetangga ya, terasa nggak mungkin juga Bapak ria sama istri itu nggak mungkin itu. Atau sama anak-anak pengen ria. Insya Allah jaga hati, kita infokan saja orang yang memang perlu diinfokan tentang keberangkatan kita haji di tahun ini. Seperti itu. Pak Arli. Ya, ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Pak Haji Idrawan? Enggak ada. Pak Haji Anwari? Enggak ada. Pak Haji Irwan? Pak Haji Robi? Enggak ada. Taib, ibu-ibu? Pertanyaan ibu-ibu nih. Ibu Haja Dewi ada pertanyaan? Enggak ada. Di sini Kak Sandy ada pertanyaan? Taib ada di WA di sini. Assalamualaikum Ustadz. Mengendari motor nggak pakai helm terkait jarak dekat untuk ukuran naik motor, tapi cukup jauh kalau berjalan kaki, ya. Ikut peraturan pemerintah, ya. Pakai helm meskipun jaraknya dekat, ya. Kalau kita taat sama pemerintah dalam kebaikan dapat pahala. Salah satunya pakai helm, ya, taat kepada pemerintah, ya. Hukumnya wajib jika berkaitan dengan kebaikan. Salah satunya apa? Pakai helm ketika berkendaraan. Wallahu a'lam bissawab. Atau ketika naik motor. Jelas ibu-ibu? Ustadz, boleh nggak kita nggak maafin orang karena orang itu jahat banget, suka fitnah, kompor banget deh Ustadz. Padahal kita nggak ngelakuin yang dituduhin. Berat rasanya maafin, Ustaz. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Tetap memaafin ya. Maafkan meskipun nggak mau jumpa lagi, nggak apa-apa ya. Maafkan Bu ya.
Subhanallah. Nah, ditambah lagi saya nggak mau maafin, karena dia tersebut suka ngomong macam-macam. Ya, tegur, nasihati dia. Ya, kalau dia minta maaf, ya kita maafkan. Ustadz, saya mau tanya nih, jika posisi suami yang direndahkan oleh mertua, dan mertua itu selalu ikut campur urusan rumah tangga anak, ditambah lagi anak perempuannya lebih nurut kepada ibunya daripada suaminya. Suaminya serba salah karena sudah berkali-kali direndahkan oleh keluarga istri. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Suami tiap bulan kasih nafkah finansial, besar lagi jumlahnya. Tapi istri sudah sebulan mendiamkan suaminya dan pulang ke rumah ibunya, enggak pulang-pulang. Suami susah mau ketemu anak karena serba salah dengan kondisinya. Ditambah lagi ibu mertua selalu ikut campur permasalahan anak. Gimana sikap saya, Ustadz? Bapak sabar ya. Kita nggak tahu nih problem rumah tangga yang dialami oleh Bapak ini. Yang salah itu yang mana? Saya tetap menyarankan, alangkah baiknya Bapak datang ke rumah mertua. Kalau memang Bapak ada khilaf dan salah, minta maaf. Kemudian pihak istri berusaha untuk memaafkan. Semoga rumah tangga tetap akur ya. Kesian anak-anak. Kesian apa? Anak-anak. Pertahankan rumah tangga. Cari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Adapun misalnya ada kekurangan di sini, insya Allah kita lihat ada kelebihan yang ada dari pasangan kita. Makanya Allah memerintahkan kepada kita apa? Lihat lebihnya, bukan lihat apa? Kurangnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz mau tanya, apakah saya berdosa jika ada asisten rumah tangga atau pembantu yang pembantu saya kerja, dia buat saya kecewa atas sikap dia dan saya bekerja dan cara bekerja dia yang tidak baik. Saya bayar dia sebulan sebelum waktunya. Saya bayar dia sebelum waktunya yang dia minta, tapi dia meninggalkan pekerjaan atau berhenti begitu saja. Tiba-tiba dia WA minta maaf padahal dia sering ketemu saya. Di situ saya tidak memaafkan dia karena hati saya kesal sama ulahnya dia. Bu, kalau dia salah dalam pekerjaan, tegur segera. Kalau ibu misalnya dia minta upah, kemudian di luar daripada waktunya, ibu tanya mau ngapain, buat apa? Oh, ada keluarga yang sakit, kita bantu. Tapi ingat ya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Tetap disempurnakan 1 bulan. Kalau kamu ingin berhenti setelah 1 bulan, kan seperti itu. Jelas ya? Begitu kira-kira. Ditegur dengan baik-baik, nasihatin, seperti itu. Ibu, problem seperti ini banyak ya di antara kita. Tapi insya Allah dengan sikap bijaksana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga Bu, maafkanlah sudah. Kalau sudah dia memang tidak bekerja lagi, mau apa? Daripada ibu menanggung kesal dan sakit hati yang mengakibatkan ibu tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, ujung-ujungnya sakit. Kalau sakit, khawatirnya qaid. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terakhir, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Ustadz ingin bertanya, bolehkah kami membalas kezaliman saudara kami yang sudah berpuluh tahun menzalimi tanah kami dan memfitnah keji kami kepada saudara lainnya? Bolehkah kami membalas setimpal perbuatan zalimnya? Boleh nggak tadi? Kan boleh kan tadi? Tapi bersabar lebih baik, memaafkan lebih baik, berlapang hati, berbesar hati lebih baik, memberikan kebaikan kepada mereka lebih baik. Toh itu kan saudara kita, kerabat kita, ya. Artinya membalasnya setimpal ya, bukan lebih ya, hati-hati. Kalau lebih itu berdosa, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Ustadz, boleh nggak kami laporkan kepada pihak yang berwajib saja saudara kami? Jangan. Tetap cari perdamaian dengan keluarga itu. Jangan ya. Jangan, berusaha baik ya. Cari pihak keluarga yang adil untuk mendamaikan ya bapak dengan saudaranya atau ibu dengan saudaranya. Ya, kalau sudah kepada kalau sudah ke pihak pengadilan atau pihak yang berwajib dan seterusnya,
Itu ujung-ujungnya nanti permusuhan sampai mati. Jelas ya? Jangan, sudah jangan. Sudahlah ya. Cari orang yang bisa untuk menghakimi dari pihak keluarga. Bisa untuk menyelesaikan masalah ini. Jelas Bapak Ibu? Wallahu alam bissawab. Ustadz tanya di luar tema. Boleh amalan apa di bulan suci Dzulqa'dah ini? Nggak ada amalan khususnya, nggak ada. Tapi bulan suci Dzulqa'dah ini kita katakan salah satu bulan suci ya, kan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36, Allahu Jalla wa Ala telah menetapkan ada 12 bulan. 4 bulan daripada 12 bulan tersebut adalah bulan haram atau bulan suci. Disebutkan dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 4 bulan itu 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, Muharram bulan yang pertama. Bulan yang terpisah bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab. Nah, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab kecuali amalan yang biasa kita lakukan. Nah, kita salat wajib, berjamaah di masjid, kita dapat pahala besar. Tapi ketika di bulan Dzulqa'dah berlipat ganda tuh salat wajib kita itu tadi. Kita ikut pengajian nih sekarang di bulan Dzulqa'dah. Bulan kemarin kan ikut pengajian juga di bulan Syawal kita katakan. Tapi pahala di bulan Dzulqa'dah lebih besar nih pahalanya ketika kajian kita di bulan apa? Dzulqa'dah ini. Berlipat ganda pahalanya. Seperti itu. Tapi amalan khususnya apa? Tidak ada. Tapi tantangannya luar biasa. Kita beramal dalam keadaan yang mana orang-orang nggak beramal, bukan begitu? Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam kondisi haraj. Haraj itu seseorang melakukan amalan yang dimana orang lain tidak melakukan amalan, yang banyak tantangan di situ. Ini pahalanya kata Nabi seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Seperti apa? Mujahid. Subhanallah. Maka oleh sebab itu kita katakan kuatkan hati untuk beramal di bulan Dzulqa'dah ini. Berbeda dengan di bulan Ramadan, terbawa oleh lingkungan, terbawa oleh waktu juga, terbawa oleh keadaan juga, sehingga membuat kita bersemangat beramalnya. Tapi di bulan Dzulqa'dah ini, nah kita mantapkan diri kita, meskipun orang lain tidak beramal. Termasuk misalnya puasa apa yang kita mampu, Ayyamul Bid misalnya kan, tanggal 13, 14, 15. Atau mungkin yang lebih kuat lagi, Senin Kemis misalnya kan, seperti itu. Nah, atau yang lebih kuat lagi, puasa Nabi Daud di bulan Dzulqa'dah ini misalnya kan, oh itu Masya Allah mantap. Termasuk sholat duhanya, sholat tahajud dan witirnya, tiap malam tahajud dan witir di setiap malam di bulan Dzulqa'dah ini. Karena kita yakin amal ibadah kita selama di bulan Dzulqa'dah ini dilipat gandakan pahalanya. Termasuk baca Al-Qur'annya ditingkatkan. Nah, beda kan kalau di Ramadan. Di Ramadan kan subhanallah semuanya datang ke masjid. Iya kan? Untuk tarawih, qiyamul lail itu kan terbawa oleh suasana dan lingkungan. Tapi di bulan Dzulqa'dah ini luar biasa. Makanya ketika kondisi orang tidak beramal tapi kita beramal, maka pahalanya tadi seperti apa? Seperti mujahid fi sabilillah ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allahu Jalla wa Ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.